BRI Syariah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam. Saya ingin bertemu dengan akun official pembelian produktif. Oh, itu cara Pak. Silakan. Oh, terima kasih. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak. Ada. Perkenalkan saya Lisa Aryani dari Komite Bank BRI Syariah. Sebelumnya saya bisa dibantu ke siapa ya? Dengan Bapak Muhammad Sultan, Mbak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ya, saya ingin membuat kantin cabang kampus. Sebelumnya Bapak udah punya usaha kantin Pak? Iya, sudah ada. Kira-kira di mana ya Pak kalau boleh tahu? Jalan Ahmad Yani kilometer 4,5, tepatnya di kawasan UIN Antasari Banjarmasin. Rencananya Bapak mau buka cabang di mana ya Pak? Di kawasan kampus Unam Banjarmasin, Mbak. Kalau boleh tahu alasannya apa ya Pak? Karena kan di sana itu banyak mahasiswanya pertama, dan kemudian di sana kan ada peluang untuk kelancaran usaha dikarenakan di sana itu kan tidak ada masih yang menjual makanan, kantin yang makanan itu. Oh begitu Pak. Jadi kalau masalah pembiayaan di sini ada terlampir di brosur ini Pak, bisa Bapak lihat dulu. Ini Pak. Sebelumnya kalau boleh tahu Bapak ingin pembiayaan berapa ya Pak? Saya membutuhkan dana itu 100 juta. 100 juta. Kalau jangka waktunya Bapak mau berapa lama? Jangka waktunya itu 10 bulan. 10 bulan. Jadi di sini kami menawarkan pembiayaan akad mudharabah Pak. Akad mudharabah bagaimana ya, Mbak? Jadi akad mudharabah itu seperti ini Pak. Pihak bank atau pihak kami menyediakan dana 100% dan Bapak sebagai nasabah untuk mengelola usaha yang kami berikan pembiayaan tersebut Pak. Oh, kalau tiap bulannya itu bagaimana bentuk pembiayaan sebagai hasil yang harus saya penuhi, Mbak? Nah, dan di sini kami menawarkan bentuk nisbah dari hasilnya yaitu 60 untuk pihak bank dan 40 untuk Bapak. Gitu Pak. Sebelumnya Bapak membutuhkan dana berapa ya Pak? Saya sih membutuhkannya itu sekitar 100 juta, Mbak. 100 juta. Jadi kami di sini menawarkan akad mudharabah. Oh, akad mudharabah seperti apa ya, Mbak? Jadi kan akad mudharabah itu seperti ini Pak. Pihak bank menyediakan dana 100% dan Bapak sebagai nasabah untuk mengelola dana tersebut Pak. Kalau tiap bulannya itu bagaimana bentuk pembagian sebagai hasil yang saya harus penuhi, Mbak? Jadi di sini kami menawarkan bentuk nisbah dari hasil keuntungan itu yaitu 60% untuk Bapak dan 40%-nya kami seperti itu. Kira-kira Bapak mau ngambil jangka waktu yang berapa bulan ya? Yang 10 bulan, Mbak. 10 bulan. Jadi kan begini Pak, Bapak kan mau pinjam 100 juta dengan jangka waktu 10 bulan. Jadi di sini kami menawarkan keuntungan nisbah dari hasilnya yaitu 60% untuk Bapak dan 40% dari kami. Misalkan bulan pertama Bapak mendapatkan keuntungan sebesar 2 juta, sedangkan angsuran pokok per bulan yang harus Bapak bayar adalah 10 juta. Jadi keuntungan dari 2 juta tersebut adalah 800.000 untuk kami dan 1,2 juta untuk Bapak. Jadi angsuran pada bulan pertama yang harus Bapak bayar sebanyak 10,8 juta Pak. Itu untuk bulan pertama, Mbak. Iya. Lalu bagaimana pembagian keuntungannya untuk bulan selanjutnya itu? Nah misalkan seandainya kan misalnya Bapak mendapatkan keuntungannya meningkat di bulan kedua misalkan 4 juta Pak. Nah jadi di sini angsuran pokok ditambah dengan nisbah dari hasil keuntungan yang Bapak dapat di bulan kedua yaitu karena nisbahnya sudah disepakati tadi Pak sebanyak 60 untuk Bapak dan 40 untuk kami. Jadi misalkan pada bulan kedua Bapak mendapatkan keuntungan 4 juta kan Pak misalkan. Jadi angsuran yang Bapak harus bayar di bulan kedua yaitu 10 juta ditambah 1,6 juta Pak. Jadi 11,6 juta Pak yang harus Bapak bayar. Oke Pak, kalau begitu saya setuju. Lalu apa saja persyaratan yang harus saya penuhi itu Pak untuk pembiayaan mudharabah ini, Mbak? Nah, kalau Bapak setuju, Bapak bisa mengisi formulir ini, kemudian Bapak bisa melengkapi persyaratan yang tertera di formulir ini, Pak. Persyaratan apa saja sih, Mbak, yang harus saya penuhi? Kalau yang masalah persyaratan, Bapak bisa melampirkan fotokopi KTP Bapak, kemudian kartu keluarga, dan juga fotokopi kartu surat izin usaha, serta
Eh, laporan keuangan usaha Bapak minimal 2 tahun terakhir ini, Pak. Oh. Iya, Pak. Jadi kira-kira kapan saya bisa mengumpulkan persyaratan ini, Mbak? Lebih cepat lebih baik, Pak. Oke. Ini saya bawa dulu ya. Iya, Pak, silakan, Pak. Ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Di dalam mungkin ini aja. Iya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Perkenalkan, Pak, saya Nisa Aryani dari Ekonomi Bank BRI Syariah. Sebelumnya saya bisa dengan Bapak siapa, ya? Dengan Bapak Muhammad tadi, Mbak. Yang saya bantu, Pak. Gini ya. Saya ini ingin menyerahkan persyaratan untuk melakukan pembiayaan modal bank kemarin, Mbak. Ini berkasnya, silakan dicek dulu ya, Mbak. Saya cek dulu ya, Pak. Oke. Oh, baik, Pak. Persyaratan Bapak mungkin sudah lengkap. Nanti kami tindak lanjuti dulu ya, Pak, dengan manajer pembiayaan kami. Oh iya, Mbak. Saya itu ada yang saya bantu lagi, Pak? Udah, itu aja, Mbak. Mungkin sudah cukup jelas ya, Pak. Nanti Ya. saya kabari Bapak selanjutnya. Terima kasih, Mbak. Ya, coba, Pak. Assalamualaikum. Sama-sama, Mbak. Assalamualaikum, Mbak Tira. Waalaikumsalam, Mbak Isa. Terima kasih, Mbak. Ada yang bisa dibantu, Mbak Isa? Ini, Mbak, saya mau memberikan berkas dari Bapak Sekretari yang biar komunikasi ini. Dengan Bapak Sekretari ya, Mbak ya? Iya, Pak. Mbak. Mbak. Jadi gimana menurut Mbak tentang prospek dari usaha Bapak Sekretari ini? Kalau dari segi letaknya, Mbak, strategis. Terus ada lagi, Mbak? Selain itu, Bapak Sekretari ini orangnya semangatnya tinggi, Mbak. Bagus. Jadi untuk berkas-berkasnya saya cek dulu, Mbak ya. Nanti berkas selanjutnya akan saya kabari sama Mbak Lisa. Tolong Mbak Lisa hubungi tim survei ya, Mbak ya, untuk langsung melakukan penelitian ke tempatnya Bapak Sekretari. Terima kasih, Mbak. Saya permisi. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam, Mbak Lisa. Mati! Halo, Assalamualaikum. Ini dengan Mbak Nila. Iya, bisa ke ruangan saya sebentar, Mbak? Iya, Mbak. Saya tunggu ya, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak Lisa. Assalamualaikum. Terima kasih. Ada apa ya, Mbak? Jadi begini, Mbak. Betul Bapak Sekretari selama masa itu kan membutuhkan pembiayaan. Ya, jadi saya harap Mbak sama tim Mbak bisa melakukan survei ke tempat-tempat Sekretari yang ada dalam pembiayaan. Saya lihat dulu, Mbak ya. Saya cek. Ini alamatnya sudah lengkap ya, Mbak? Iya, Mbak. Baik, Mbak. Jadi kami dengan tim akan segera melakukan survei ke tempat Bapak Sekretari. Ini kan berkasnya sudah lengkap semua. Iya, Mbak. Baik, ada lagi Mbak yang ingin disampaikan? Mungkin itu saja untuk hasil survei. Tolong garis saya secepatnya, Mbak. Ya baik, saya kabari secepatnya ya, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Sekretari, Ya betul ya, melihat dengan siapa ya? perkenalkan kami dari tim survei dari Bank BRI Syariah, saya Jamilin, dan ini rekan saya Mbak Nila. Kami kesini bertujuan survei ke tempat usaha Bapak yang sekarang, apakah sesuai dengan data yang Bapak berikan sebelum Bapak bisa mendirikan usaha yang baru. Bisakah kami lihat dulu tempatnya? Oh iya iya bisa, silakan masuk ke usahanya. Terima kasih. Ini dua.
Begini Pak, kami dari Bank BRI Syariah dengan saya Sariani. Jadi untuk berkas Bapak kemarin sudah ditindaklanjuti oleh manajer pembiayaan kami Pak. Apakah bisa Bapak berangkat kami hari ini? Oh iya bisa Pak. Kami tunggu ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Jadi begini Pak, pembiayaan Bapak sudah kami terima dan sudah dilakukan survei oleh tim survei kami Pak. Benar Pak? Mbak, benar. Karena tim survei kami telah melakukan survei ke tempat Bapak, alhamdulillah berkas Bapak sudah kami terima dan kami info untuk pembiayaan Bapak yang Bapak minta dari bank kami. Dan di sini sudah tertera mengenai sudah dari hasil yang sudah sepakati kemarin. Nah, dan di sini Bapak tinggal melihat bagaimana cara pembayarannya sesuai kesepakatan dari hasil. Dan nanti apabila Bapak menunggak bayar, maka Bapak akan dikenakan penalti dari kantor kami. Sampai di sini Pak, ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Mbak. Jadi misalkan Bapak setuju, silakan Bapak tanda di sini Pak. Iya. Baik Pak, karena ini sudah ditandatangani dan setujui, dan untuk pencairannya Bapak bisa langsung datang ke teller kami di bagian sana Pak. Ini tanda jawab. Terima kasih. Ada yang sudah menjawab Pak? Sudah, sok. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Assalamualaikum. Kepada Bapak Septedi, Iya. selamat siang, saya bantu. Ya, ini saya ingin mencairkan dana pembiayaan ini, Mbak. Jadi bisa saya pinjam buku rekeningnya, Pak? Ini Mbak, silakan. Bapak Septedi silakan duduk dulu, nanti saya panggil lagi. Ya, Pak. Dulu nih, Bapak Septedi. Iya. Ini silahkan hitung dulu, totalnya 100 juta. Bentar ya. Ini buku rekeningnya. Ya, bentar, Mas, Pak. Ya, terima kasih. Ada yang bisa bantu lagi? Udah, enggak ada lagi, Mbak. Oh, ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah berkunjung. Ya. Assalamualaikum. Salam. Selamat siang, Pak. Adapun jurnal umum dari transaksi tadi, tanggal 5 Januari, pos lawan komitmen administrasi pembiayaan mudharabah di kolom debit dan kewajiban komitmen administrasi pembiayaan mudharabah di kolom kredit dengan nominal 100 juta. Di tanggal 5 ada kas di kolom debit dan tabungan mudharabah PT UPI Widi di kolom kredit dengan nominal 200.000. Di tanggal 5 tabungan mudharabah PT UPI Widi di kolom debit dan pendapatan administrasi di kolom kredit dengan nominal 200 juta. Di tanggal 10 ada kewajiban komitmen administrasi pembiayaan mudharabah di kolom debit dan pos lawan komitmen pembiayaan mudharabah di kolom kredit dengan nominal 100 juta. Di tanggal 10 ada pembiayaan mudharabah di kolom debit dan tabungan mudharabah PT UPI Widi di kredit dengan nominal 100 juta. Di tanggal 10 ada tabungan mudharabah PT UPI Widi di kolom debit dan kas di kolom kredit dengan nominal 100 juta. Di tanggal 10 Maret ada kas di kolom debit, tabungan mudharabah PT UPI Widi di kolom debit, tabungan mudharabah PT UPI Widi di kolom debit dan pendapatan bagi hasil di kolom kredit dengan nominal 5 juta. Di tanggal 20 April ada piutang bagi hasil di kolom kredit dan pendapatan bagi hasil di kolom debit dengan nominal 400. Ya. Di tanggal 20 April ada piutang bagi hasil di kolom debit dan pendapatan bagi hasil aktual di kolom kredit dengan nominal 4 juta. Di tanggal 27 April ada kas di kolom debit dan tabungan mudharabah PT UPI Widi di kolom kredit dengan nominal 4 juta.
Di tanggal 27 ada tabungan mudharabah PT UPI Widi di kolom debit dan piutang bagi hasil di kolom kredit ada dengan nominal 4 juta. Di tanggal 27 ada pendapatan bagi hasil aktual di kolom debit dan pendapatan bagi hasil di kolom debit sejumlah 4 juta. Di tanggal 10 Mei ada kas di kolom debit dan tabungan mudharabah di PT UPI Widi di kolom kredit dengan nominal 100 juta. Di tanggal 10 ada tabungan mudharabah PT UPI Widi di kolom debit dan pembiayaan mudharabah di kolom kredit dengan nominal 100 juta. Jumlah total debit sebesar 626.900 juta. Di kolom kredit dengan total 626.400 juta. Terima kasih. Adapun total kolom debit dan kredit sebesar 626.400.000 rupiah. Adapun jurnal umum nasabah sebagai berikut. Tanggal 5 Januari, tabungan mudharabah BPRS di kolom debit dan kas di kolom kredit sebesar Rp200.000. Di tanggal 5, biaya administrasi di kolom debit dan tabungan mudharabah BPRS di kolom kredit dengan nominal Rp200.000. Di tanggal 10, ada tabungan mudharabah BPRS di kolom debit dan utang BPRS di kolom kredit dengan nominal Rp100 juta. Di tanggal 10, ada kas di kolom debit dan tabungan mudharabah BPRS di kolom kredit dengan nominal Rp100 juta. Di tanggal 10 Maret, tabungan mudharabah BPRS di kolom debit dan kas di kolom kredit dengan nominal Rp5 juta. Dan di tanggal 10, biaya bagi hasil di kolom debit dan tabungan BPRS di kolom kredit dengan nominal Rp5 juta. 20 April, biaya bagi hasil di kolom debit dan utang bagi hasil di kolom kredit dengan nominal Rp4 juta. Di tanggal 27, tabungan mudharabah BPRS di kolom debit dan kas di kolom kredit dengan nominal Rp4 juta. Dan di tanggal 27, utang bagi hasil di kolom debit dan tabungan mudharabah BPRS di kolom kredit dengan nominal Rp4 juta. Di tanggal 10 Mei, tabungan mudharabah BPRS di kolom debit dan kas di kolom debit sebesar Rp100 juta. Di tanggal 10, utang BPRS di kolom debit dan tabungan mudharabah BPRS di kolom kredit dengan nominal Rp100 juta. Total dari debit dan kredit adalah Rp422.400.000. Pada akun pendapatan administrasi di kolom kredit ada saldo 200.000 dan pada akun pembiayaan mudharabah ada di kolom debit dan kredit 100 juta rupiah. Pada akun pendapatan bagi hasil di kolom kredit ada dengan saldo 9 juta rupiah. Pada akun piutang bagi hasil bersisa saldo 0. Pada akun pendapatan bagi hasil akrual bersisa 0 juga. Dan pada posting bagian nasabah UPI Widi, akun tabungan mudharabah BPRS di kolom debit dan kredit bersisa 0 saldo. Pada akun kas bersisa saldo di kolom kredit Rp9.200.000 dan di akun biaya administrasi bersisa saldo Rp200.000 di kolom debit. Pada akun utang BPRS tersisa 0. Pada akun biaya bagi hasil tersisa 9 juta rupiah pada kolom debit. Akun utang bagi hasil tersisa 0.
Adapun selanjutnya laporan laba rugi dari pihak bank. Yang pertama ada pendapatan senilai Rp0, pendapatan administrasi sejumlah Rp200.000, pendapatan bagi hasil aktual sebesar Rp0, pendapatan bagi hasil Rp9 juta, sehingga hasilnya dapat dibuatkan menjadi Rp9.200.000. Lalu selanjutnya ada neraca dari bank. Di kolom aktiva ada kas sejumlah Rp9.200.000, piutang bagi hasil Rp0, pembiayaan mudharabah Rp0, pos lawan komitmen administrasi pembiayaan mudharabah sejumlah Rp0, lalu total aktivanya Rp9.200.000. Lalu di kolom pasifa ada utang, yaitu berjumlah Rp0, kewajiban komitmen administrasi mudharabah sejumlah Rp0, tabungan mudharabah sejumlah Rp0, modal atau saldo rugi Rp9.200.000, sehingga total pasifa sejumlah Rp9.200.000. Lalu selanjutnya ada laporan laba rugi dari pihak nasabah, di mana pendapatan berjumlah Rp0, beban biaya Rp0, beban biaya administrasi sejumlah Rp200.000, dan beban biaya bagi hasil sejumlah Rp9 juta. Lalu dapat dihasilkan Rp9.200.000. Lalu selanjutnya neraca bagi pihak nasabah. Di kolom aktiva kas sejumlah Rp9.200.000. Lalu total aktivanya Rp9.200.000. Lalu di kolom pasifa ada utang BPRS sejumlah Rp0, utang bagi hasil Rp0, tabungan mudharabah BPRS Rp0, lalu ada saldo laba rugi Rp9.200.000. Dapat ditotalkan pasifa sejumlah Rp9.200.000.